Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID teman-teman. Di video ini yang akan saya ulas adalah mewarnai BIM atau framing berdasarkan tipe nama, berdasarkan nama framing itu sendiri. Misalkan ada WF150, WF200, WF 2,5, WF 3,5 dan seterusnya. Langsung saja ya teman-teman ya. Kita buka filenya. Sebelumnya sudah saya buatkan contoh untuk framingnya, jadi tinggal ke poin pewarnaannya ya. Saya maximize dulu, kemudian open project. Nah, di sini saya ada dua ya, warna balok atau framing. Nanti yang keduanya adalah view template-nya di copy ya. Kemudian open. Nah, di sini udah saya berikan ilustrasi, misalkan teman-teman nanti berdasarkan proyek masing-masing, tipe WF-nya ada berapa saja ya. Nanti bisa dicontoh. Nah, di sini saya memiliki WF 300, 200 sama 2,5 ya. Ada satu lagi WF 150. Nah, yang pertama adalah masuk ke 3D ya. Kemudian kita atur tampilannya, pilih shaded, pilih thin line. Nah, di sini kita bisa ketikkan VG untuk masuk ke visibility graphic, atau bila teman-teman belum terbiasa menggunakan view, ya kemudian pilih toolbar visibility graphic. Setelah itu klik pada tab filter. Kemudian tambahkan ya. Kita akan melakukan filter objek ya. Add ya, klik tombol add-nya, kemudian edit new ya, kemudian create new ya, ini ya. Create new, kemudian eh, ketik nama yang akan difilter, misalkan WF 300 ya teman-teman ya. Oke, kemudian geser ke bawah panelnya. Ya, pilih structural framing. Setelah itu di sini ada filter rule-nya, ya, aturan bagaimana user akan memfilter. Ya, pilih di sini tipe nama ya, type name, kemudian pilih equal. Ya, setelah itu pilih WF 300 karena ini namanya adalah WF 300, maka equalnya adalah WF 300 kali sekian kali sekian. Ya, kemudian apply. Ya, setelah itu bikin baru lagi, misalkan WF ya, berikutnya adalah WF 2,5. Kemudian oke, pilih structural framing ya. Kemudian pilih type name ya. Nah, di sini sama equal, kemudian pilih WF 2,5, kemudian apply ya. Nah, ini dua kali membuat baru ya dengan cara new ya. Kemudian kita bisa mencoba menggunakan copy ya. Klik kemudian copy, sini baru di rename WF 200 ya. Kemudian pilih WF 200. Apa bedanya create new sama copy ya? Kalau create new kita selalu mendrag ya, menggeser scroll bar ini ke bawah untuk seleksi framing ya. Kalau copy enggak, tinggal menentukan filter rule-nya sesuai dengan ukuran nama WF ya. Di sini 200 ya. WF-nya disesuaikan 200 sesuai namanya ya. Kemudian copy lagi, misalkan ini yang terkecil ada WF 150 ya. Kemudian di sini pilih WF 150. Jadi dengan cara mengcopy lebih cepat teman-teman ya. Kemudian klik apply, oke. Setelah itu kemudian oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Masuk ke kategori filter. Berikutnya add lagi, kemudian oke, kemudian add lagi, oke, add lagi, kemudian oke. Nah, dari WF 300, 2,5, 200 sampai
eh, WF 150 ya, yang terkecil. Dari WF 150 saya pilih di bagian pattern ya. Bagian pattern diklik teman-teman ya, diklik override-nya, kemudian pilih warnanya, misalkan merah. Oke, kemudian di sini pilih solid fill, kemudian oke. Yang 200 dulu ya teman-teman ya. Yang 200 pilih warna kuning, misalkan ya. Kemudian solid fill. Kemudian yang 2,5 ya, yang 2,5 misalkan warna hijau ya. Kemudian oke, solid fill, oke. Kemudian yang terakhir adalah WF 300. Pilih misalkan hijau cyan ya. Kemudian oke, kemudian pilih solid fill. Oke. Nah, berikutnya adalah kita meng-apply terhadap tampilan 3D-nya. Klik apply. Oke. Maka di tampilan 3D warnanya akan berubah sesuai dengan kategori ukuran masing-masing WF atau kategori tape name ya. Karena kalau di sini kita lihat bahwa tipenya ya namanya adalah WF 300. Jadi tadi yang difilter adalah berdasarkan tape name-nya ya. Kalau saya edit di sini, teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah filter by tape name ya. Oke, kemudian oke. Nah, kemudian saya masuk ke level 2 karena ini posisinya di level 2 ya. Kemudian eh, ketik Windows Style ya atau WT ya. Atau di sini juga bisa ya Windows Style ya. Windows Style tampilannya seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ya, saya akan menambahkan WF 200 ya. Klik kanan, create new, create similar ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan WF 200. Maka otomatis di tampak 3D akan secara langsung terbentuk sesuai dengan warna yang telah kita tentukan sebelumnya. Misalkan saya akan membuat WF 150 ya, ketik BM atau BIM ya, pilih ukuran WF-nya, kemudian pilih WF-nya ya. Misalkan 150 ya, dari sini ke sini. Maka warnanya sesuai dengan warna filter yang kita tentukan sebelumnya. Jadi cukup mudah untuk mengenali ukuran WF berdasarkan kode warna, teman-teman ya. Jadi di Revit itu sangat simple ya, tapi manfaatnya cukup penting ya. Manfaatnya begitu terasa karena dengan melihat warna kita bisa tahu ukurannya secara langsung. Oh, ini WF 2,5, ini WF 200, ini WF 150 gitu. Atau ini warna ini WF 300. Nah, nah berikutnya eh, saya akan melakukan apa? Saya akan membuat namanya view template, teman-teman ya. Saya ini close dulu, kemudian saya eh, tampilannya dilebarkan ya untuk 3D-nya ya. Standby di tampilan 3D, teman-teman ya. Dari menu view, kemudian pilih toolbar view template ya. Kemudian create template from current view, teman-teman ya. Misalkan sini namanya adalah 3D framing ya. 3D framing color ya. 3D framing color misalkan seperti itu ya. Kemudian oke. Nah, di sini saya akan apply view template-nya ya. 3D framing color. Nah, kemudian saya akan membuka file baru ya, membuka file yang sudah saya copy sebelumnya ya, yaitu akan mengcopy view template.
Ya. Nah, di sini framingnya, nama filenya adalah copy view template. Open, buka ya teman-teman ya. Nah, di sini eh, akan mengcopy view template-nya. Ya, caranya ya, kita tetap berada pada file baru ya, di mana file baru ini belum memiliki warna. Kita lihat di sini ya, teman-teman, belum memiliki warna, belum diwarnain ya. Nah, ini diibaratkan project lain ya, misalkan teman-teman sama-sama project eh, baja tapi belum diwarnain, ibaratnya seperti itu ya. Nah, saya akan mengambil view template dari project yang tadi kita bikin pewarnaannya. Ya, caranya manage, kemudian transfer project standar, cek non, kemudian eh, pilih view template, kemudian klik OK. Ya, di sini view template-nya sudah masuk, tapi belum di-apply, jadi belum terlihat warnanya. Nah, geser, scrollnya ke bawah, pilih identity data, nanti di bawahnya ada view template. Ya, kemudian klik ya, baru apply. Oke. Otomatis file baru ya atau project lain akan ikut berubah warnanya. Jadi cukup mudah untuk memindahkan ya pewarnaan objek dengan cara mengambil view template-nya saja. Jadi tidak mengatur ulang atau memfilter ulang banyak tipe WF ya, teman-teman ya. Karena misalkan ukuran WF ada 10, kemudian setiap project kamu membuat filter berulang-ulang, itu cukup membosankan. Jadi triknya adalah mengcopy view template-nya saja untuk dimasukkan ke project lain. Jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya dapat updatean terus dari channel Revit ID ini, karena channel ini akan saya update secara kontinu step by step ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.